A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disur madad ya Sayyidi, madad ya Imam Rabbani, madad ya Rabb. Pentingnya bertahan dalam menghadapi kesulitan. Oleh Maulana Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani Qadsarasrahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kirin Syekh Abdullah Faisal Dagestani Qadsarasrahu berbicara mengenai cobaan. Setiap hari cobaan baru akan datang dan setiap murid harus bisa menghadapinya. Dengan demikian, imannya akan menjadi iman yang sejati. Setiap orang dapat meningkatkan makomnya. Bagi orang-orang yang masih berada di bawah pengaruh egonya, dia akan diuji dengan sesuatu yang tidak disukai egonya. Cobaan itu bisa berasal dari mana saja. Keluarga, teman, pekerjaan, atau tetangga. Sesuatu yang tidak kalian sukai akan mendatangimu. Jalan menuju perkembangan adalah dengan bersabar. Tidak ada perkembangan yang sifatnya instan. Seseorang harus bisa menerima semua peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Jika kalian bisa bertahan dari orang yang mengganggumu, itulah tanda dari suatu perkembangan. Kalian tidak perlu menjadi orang yang bisa terbang di langit atau berjalan di atas permukaan laut atau bisa terlihat di beberapa tempat sekaligus, atau bisa bermimpi yang indah dan bagus. Yang penting dalam thariqah kita adalah sabar, bertahan dari segala gelombang kejahatan, bagikan gunung yang menghadang badai. Dia tidak terdorong ke belakang. Itulah yang dinamakan perkembangan. Kalian dapat seperti samudra yang tidak tercemar dengan air sungai yang masuk ke dalamnya. Orang dengan kekuatan luar biasa bisa saja terbang, tetapi dia bisa kehilangan imannya di saat akhir hayatnya bila iblis menggoda mereka. Ini maksudnya itu orang-orang yang mungkin punya kesaktian atau keajaiban yang banyak orang cari. Walaupun orang itu mungkin hebat, sakti, bisa terbang atau apalah itu, atau bisa makan mie ayam sekali duduk satu mangkok sama es teh manis gitu. Tetap saja setan bisa mengganggunya. Dan bahayanya itu kalau nanti di akhir hayatnya, di saat 7 tarikan nafas terakhir, karena setan yang datang, yang akan membimbingnya ke dalam kegelapan. Maka dia akan bersama setan. Jadi itu bukanlah penting bisa terbang atau terlihat di beberapa tempat atau bisa berjalan di atas air. Itu tidak penting. Yang lebih penting adalah bisa makan mie ayam satu mangkok dan es teh manis. Karena itu enak. Bercanda, just kidding. Jangan terlalu serius. Kita harus bisa bertahan dari segala hal yang menyakitkan yang dilakukan oleh orang lain. Kirin Syekh Abdullah Faisal Dagestani Qadsarasrahu berkata, kita harus bisa bangkit dari segala hal yang berlawanan dengan keinginan kita dan siap untuk mentoleransinya. Ini adalah makom iman yang sejati. 3 kali sehari, Syekh akan mengunjungi murid-muridnya. Jadi, Grand Syekh Muhammad Hisham Kabani Rabbani Qadsarasrahu pernah menceritakan 3 hari itu Syekh itu akan mengunjungi muridnya itu waktunya itu sekitar biasanya itu sore, terus malam habis maghrib sama waktu subuh. Kalau tidak salah seperti itu. Jadi beliau itu akan datang untuk memberikan suatu ujian-ujian, begitu nggih. Makanya itu waktu-waktu yang paling sulit biasanya, begitu. Tiga kali sehari Syekh akan mengunjungi murid-muridnya, tetapi bukannya memberi kesenangan, melainkan dengan mengirimkan sesuatu yang tidak disukai murid-muridnya. Tapi Syekh bisa aja kapan saja mendatangi muridnya, enggak sehari 3 kali toh. Terserah bagaimana beliau mau. Bisa sehari lebih dari 3 kali atau kurang dari 3 kali, terserah bagaimana beliau mau. Dan yang disebut murid di sini tentu orang-orang yang serius dalam belajar.
dalam tarekat ini. Bukan yang orang yang hanya just kidding, hanya nyari berkah, hanya lalu lalang, hanya ikut majelisan, tapi terus kabur dan sebagainya. Bukan. Murid yang dimaksud ini adalah orang yang serius dalam belajar, yang dia mengikuti literatur, tata cara, ikut bai'ah, lalu dia ikut mengerjakan amalan-amalan dan sebagainya, dan menjaga nasihat dari syekhnya. Semakin dia menjaga nasihat dari syekhnya, maka syekh akan mendatanginya sehari bisa lebih dari 3 kali untuk memberikan ujian-ujian ataupun ilmu-ilmu, begitu. Biasanya seperti itu. 3 kali sehari, syekh akan mengunjungi murid-muridnya, tetapi bukannya memberikan kesenangan, melainkan dengan mengirimkan sesuatu yang tidak disukai murid-muridnya. Apakah kamu bersabar atau menyerah? Jika kamu bersabar, hatimu akan tenang, dan dia akan mendatangkan kepuasan kepadamu. Kemudian cahaya akan memasuki hatimu, matamu yang sesungguhnya dan keimananmu akan bertambah. Jadi biasanya itu murid-murid yang masih baru, tapi dia niat untuk belajar serius beneran, dia mulai mengerjakan amalan-amalan, itu biasanya sehari minimal 3 kali syekh datang, dengan mengirimkan banyak hal kesulitan atau cobaan, yang membuat murid itu menjadi kesal atau marah, dan sebagainya. Jika murid itu bersabar, dia akan naik level, begitu. Tapi biasanya bagi murid-murid yang sudah melewati egonya, atau dia sudah bisa membawa egonya itu di bawah kendalinya, biasanya syekh itu akan datang dengan memberikan ilmu-ilmu biasanya, atau pencerahan-pencerahan, atau ilmu-ilmu yang baru. Jika kamu bersabar, hatimu akan tenang, dan dia akan mendatangkan kepuasan kepadamu. Kemudian cahaya akan memasuki matamu, matamu yang sesungguhnya. Kemudian cahaya akan memasuki hatimu, matamu yang sesungguhnya, dan keimananmu akan bertambah. Ini jadi ketika kita bersabar atas ujian atau apa-apa yang syekh itu kirimkan pada kita, maka kita akan menerima cahaya dari syekh. Syekh akan mengirimkan cahaya ke dalam hati kita, lalu cahaya itu akan memancar dari mata kita. Ini yang disebut dengan jalan zuru binurillah. Dan ketika hati dan mata kita ini bercahaya, maka kita akan mendapati bahwa keimanan kita ini akan bertambah dan bertambah. Bal yazdad. Setiap saat, pada setiap kesempatan, kalian bisa mengalami peningkatan atau malah terperosok. Masa sekarang akan dipenuhi dengan segala hal yang tidak kalian sukai. Dunia ini dipenuhi kejahatan dan setan. Rasulullah SAW bersabda bahwa menjaga agama di saat seperti ini lebih sulit daripada membiarkan bara api di tangan seseorang. Kita harus bersabar. Jadi di saat ini, orang-orang yang menjaga agama ini dengan baik, menjaga sunnah itu dengan baik, menghidupkan jalan Nabi SAW, dia itu lebih sulit daripada menggenggam bara api di tangan. Karena apa? Ketika kita menjaga sunnah, memakai jubah seperti ini, kita difitnah, dihina. Kalau enggak dibilang sok kayak sunan-sunan, kalau enggak dibilang ke Habib-Habib zaman, atau enggak dibilang apa itu namanya itu, aliran sesat atau sesuatu yang baru. Dan Kanjeng Nabi pernah berpesan, Islam di akhir zaman ini akan asing, dianggap asing sebagaimana awal kedatangannya. Maka beruntunglah orang-orang yang ketika itu dianggap asing atau aneh, begitu. Jadi memang seperti itu, sulit sekali menjaga Kanjeng Nabi SAW dalam hati kita di masa akhir zaman ini. Kita bawa tongkat, dibilang orang sakit. Wong nggak sakit kok bawa tongkat. Atau dibilang sok kayak orang-orang soleh. Kita bawa tasbih, dibilang kayak orang Buddha. Atau sok biar kayak orang ahli zikir. Kita pakai turban, dibilang itu budaya Arab, dan sebagainya. Padahal apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pakai, semua ini karena kita berusaha mengikuti masyaihina, dan masyaihina mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, begitu.
Atau pakai jubah begini dibilang kaipang. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Jadi beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing, dan diolok-olok, difitnah di akhir zaman ketika orang-orang itu menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ketika orang itu menjaga sunnah itu dengan benar, dia itu menjaga cahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hatinya. Dia menjaga nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hatinya. Dia menjaga ruhaniyah atau spiritualitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hatinya. Makanya Grand Syekh mengatakan, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is never die. He is our life. He is always life in my heart. Jadi begitu. Makanya sulit sekali. Ketika kita menjaga kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hati kita, maka luaran kita akan mengikuti kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perilaku kita akan mengikuti kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tutur kata kita akan mengikuti kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti soal kearap-arapan ngomongnya, bukan. Tapi tutur kata kita, perilaku kita penuh dengan adab tata krama. Sebagaimana kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masanya. Karena kita orang Indonesia, orang Jawa, ya kita tutur katanya bahasa Indonesia, bahasa Jawa sebagaimana yang kita ketahui. Tapi tata krama dan adabnya, etikanya mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan sok karap-karapan ngomongnya anak antum dobol. Bisa cuma ngomong itu toh, anak antum gundulmu abuh. Pada setiap kesempatan kalian bisa mengalami peningkatan atau malah terperosok. Masa sekarang akan dipenuhi dengan segala hal yang tidak kalian sukai. Dunia ini dipenuhi kejahatan dan setan. Rasulullah SAW bersabda bahwa menjaga agama di saat seperti ini lebih sulit daripada membiarkan bara api di tangan seseorang. Kita harus bersabar. Allah Subhanahu wa taala memberi pahala yang tidak terhingga kepada orang yang bisa bertahan dari hal-hal yang tidak disukainya. Jadi Gusti Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini memberikan pahala yang tidak terhingga kepada orang-orang yang bisa bertahan dari hal-hal yang tidak disukainya. Sekarang tak tanya, apakah jenengan semua, kalian semua, dan kita mengalami hal-hal yang tidak kita sukai, atau sulit, atau kita tidak senangi? Pasti mengalami. Jika kita mengalami, itu alamat kabar baik bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pahala yang tidak terhingga ketika kita mampu menerima dan bersabar atasnya. Pahala apa itu yang tak terhingga dari Gusti Allah Subhanahu wa taala? Yaitu hadirnya Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, atau kebersamaan Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Itu yang Gusti Allah maksud, innallaha ma'as sabirin. Jika kita bisa bersabar, Allah bersama kita. Jika Allah bersama kita, Allah akan memberikan kita kebaikan atau hasanah atau pahala sebanyak yang Allah mau, yang tidak ada seorang pun atau tidak ada malaikat pun yang bisa menghitungnya atau mengetahuinya. Jadi ibadah yang paling sulit tapi pahalanya paling banyak sebenarnya bersabar. Karena sholat pun harus dengan sabar, puasa pun harus dengan sabar, zakat pun harus dengan sabar, sedekah pun harus dengan sabar, ke masjid pun harus dengan sabar, sholat Jumat pun harus dengan sabar, memakai atribut sunnah, menjaga sunnah seperti ini harus dengan sabar. Begitu. Karena kalau nggak sabar, nanti kayak Abu Jahal sama Abu Lahab. Karena Abu Jahal dan Abu Lahab juga pakai turban, pakai jubah. Allah Subhanahu wa taala memberi pahala yang tidak terhingga kepada orang yang bisa bertahan dari hal-hal yang tidak disukainya. Hal ini merupakan jalan iman yang sejati, seperti halnya jalan Rasulullah SAW dan para aulia Allah, yaitu untuk bertahan dari orang-orang jahat. Wa min taufiq al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali pada pembacaan subah berikutnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Sampai berjumpa kembali. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah.